Sebenarnya diri itu bukanlah diri sebenarnya diri Muhammad Rasul Ilahi. Kalau kayak kitab Ainul Yakin tuh tinggi lah sudah itu. Tinggi lah kalau pendapatnya orang awam, tapi kalau pendapatnya orang khawas itu masih dasar. Tapi yang dasar, yang dasar-dasar itu yang luar biasa. Katanya orang awam itu ilmunya ketinggian, padahal kalau menurut orang khawas tuh ilmunya bukan ketinggian tapi sebenarnya dasar. Awaluddin Ma'rifatullah kok dibilang ketinggian ya. Justru kan ketinggian tuh syariat. Awaluddin Syariatullah itu yang ketinggian. Awaluddin Syariatullah itu ketinggian. Jadi kalau Awaluddin Syariatullah itu masih rendah. Kan dalam kitab Tanumirul Anwar itu begitulah Bang dibilangnya kan. Tuliskan itu dalam kitab dan ini juga begitu dituliskan. Awaluddin Ma'rifatullah mengenal Awaluddin Ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kalau nggak ada agama, nggak ada mengenal. Iya. Bagaimana kita cara mengenal apa dengan pandangan dengan mata atau pandangan dengan hati? Yang dibilang abang kemarin kan Tuhan itu di mana, Tuhan dan yang mana? Gini kalau bicara mengenal dengan mata atau dengan mata hati, sebenarnya keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah kalau orang bicara mata berarti dia bicara jasad ya kan. Kalau dia bicara mata hati berarti dia bicara batin. Jadi kalau orang mengenal diri, mengenal ya kan, apanya yang dikenal. Kalau kita menilai orang lain itu gampang aja. Orang itu sedang mengenal diri. Itu yang pertama dilihat dari apanya, dari makannya. Orang yang mengenal diri itu dikenal dari apa? Dari makannya. Masa dia makan yang keras-keras daging-daging ya kan? Sedangkan giginya gigi geraham. Nggak benar, saya itu ngomong benar. Iya kan? Kalau yang makan daging-daging itu kan binatang, giginya taring, ya kan? Ususnya pendek-pendek. Sedangkan ususnya manusia ini panjang-panjang. 12 jari itu kalau disusun panjangnya bisa sampai 5 kali badan kita. Nah iya, gigi kita ini kan beda sama binatang. Binatang kayak singa, kayak anjing, kayak kucing itu kan beda. Gigi kita ini kan sebenarnya lebih mendekati kemana? Ke pemakan sayur, makan buah-buahan. Nah jadi kalau ada orang itu makan daging-daging itu sebenarnya dia bohong aja kalau sampai bilang dia itu sudah mengenal diri. Bohong gitu. Loh, apa yang kita makan supaya kita berbeda dengan binatang itu? Nah dari makannya itu sudah. Kalau Nabi aja loh ya, Nabi dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan apa? Nabi tidak menyisakan bagi dirinya apapun kecuali kurma dan gandum untuk dimakannya. Nah terus Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 itu janganlah makan yang berdarah. Darah udah disebutkan di situ, darah ikan, darah ayam kan udah disebut. Kalau kajian fikih kan darah itu masuk ke najis tingkat ketiga, mugoladoh.
Kan kita kan contohnya ayam bang, Hah? kan ada disembeli. Contohnya ayam kan disembeli. Disembelih itu bukan cara untuk membersihkan darah. Disembelih itu Iya, cuma adab. nggak ada. Cuma adab memisahkan nyawa si ayam dengan jasadnya ayam. Tapi bukan adab Iya, membersihkan darah. Membersihkan darah itu ada 4 rukun fikih. Hilang zat, hilang warna, hilang aroma, hilang rasa. Sudah jalan apa belum itu? Warnanya belum. Ada warna sekali digoreng hilang. jaringan. Ah, Nah iya berarti apa? Orang makan darah itu banyak. Ya kan? Namanya daging apa ayam tuh rasanya pasti kayak darah ayam. Ya. Sampai hilang rasanya itu baru betul. Mana enak ayam itu kalau tanpa darah ya kan. Seperti orang-orang sekarang makan itu ya kan. Ini udah ayat 3 ya kan. Jadi kemudian apa? Kemudian apa Khalifah nggak bisa makan apa? Umar. Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu nyampaikan ke rakyatnya apa? Wahai rakyatku, janganlah jadikan perutmu sebagai kuburan hewan ternak. Artinya apa? Dianjurkan supaya itu jangan makan daging berdarah ya kan. Jadi kalimat apapun ya kan kalau dia makannya masih makan yang begitu itu ya tidak bisa dikatakan sudah mengenal, karena bagaimana mungkin jasadnya aja dia tidak kenal. Kalau dia kenal jasadnya, dia tidak mungkin makan yang najis. Nah, ini logika aja aku sampaikan. Iya, ya kebetulan ada saudara nelpon dari Aceh sana ya kan. Saya berbagi di sini aja dulu. Kalau ditarik runtut ke bawah itu ya banyak. Iya. Bang aku ini bang kan gini bang, yang diri aku ini siapa dan yang Allah itu siapa? Hah? Yang diri siapa dan yang Allah itu siapa? Itu kan Allah atau siapa itu kan cuma nama. Diri kamu itu Nama. kalau kamu itu kan cuma tanda kebesaran aja. Hah? Kamu itu kan cuma tanda kebesaran aja. Tapi kamu jangan coba-coba kamu ngaku ini diriku ya. Ah, Iya. Jangan coba-coba ya, kalau misalnya sudah matang udah apa-apa lah ya. Tapi kalau masih biasa-biasa aja dosa lah ya kan, mending diem aja. Ya menurutku begitu. Karena bang yang kenapa? ini bang, yang sifat yang padanya Muhammad itu kan sada amanah tabalik fatana, Eh, iya kan? Nah, eh, yang harus itu bertubuh eh, bertubuh manusia, ya kan? Berperangai tubuh manusia, iya. yang harus pada Nabi itu kan? Nah, yang bertubuh manusia, Mm-mm. yang hakikat harus itu apa tuh bang? Hakikat harus. Gini mas, kalau kamu mau coba aja, ada api itu kan kamu pegang. Ya, Sebelum kamu pegang, panas. sebelum kamu pegang kamu pasti ingat panas. Ya, Ya. Nah kamu memperhatikan yang ya mana? panas.
Kamu memperhatikan yang mana? Api kah, panas kah? Apa tanganmu? Panas lah. Hah? Panas. Nah, kalau kamu masih ingat panas, itu berarti apa? Posisinya masih silek kopi. Kalau kamu perhatikan panas, Ya. itu sudah pelan-pelan aku bawa ke kamu ke 4 sifat tadi. Sidik. Kalau Ya. nggak sidik, nggak mungkin dia bilang dingin. Hah? Iya apa enggak? Ya. Hah? Kalau nggak sidik, nggak mungkin dia Iya. bilang dingin. Nah, dia bilang Benar. panas. Kenapa sidik? Ya, dia. Paham? Masa harus dibuka Paham. selebar-lebarnya? Bukuku aja belum ibu beli, harus dibeli dulu. Bang, Ah, Bang, kalau Bang tinggal di Aceh sini kan, contohnya Didi ya kan, bisa kita jumpa Didi. Ini kan jauh Bang. enggak, buku Ini aja. Buku kan bisa kukirim ke sana. bisa dikirim. Bisa. Yang jelas kamu transfer dulu uangnya pembelian, nanti kukirim ke sana. Apa sih susahnya? Sebenarnya kalau ingin menelusuri ilmu tasawuf itu loh ya. Ilmu hakikat tasawuf hakikat. Yang pertama, kamu harus menghilangkan apa? Kecurigaan. Ini pelajaran dari Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tapi kalau kamu sudah memperhitungkan, ada rasa curiga, nah itu permasalahan itu ada pada dirimu sendiri. Makanya Nabi Khidir memesankan kepada Nabi Musa, andai kamu jangan bertanya-tanya ya, itu maksudnya apa? Kamu selesai dulu dengan dirimu, baru kamu belajar. Tapi kalau kamu belum selesai sama dirimu, nggak usah belajar. Itu tersiratnya Nabi Khidir nyampaikan ke Nabi Musa. Iya. Kalau dekat Bang. Karena juga gini loh, saya kan jual buku. Nah, saya kan jual buku. Saya ini bukan mengajarkan, tapi kalau ada yang bertanya tentang buku ya saya jawab. Nah, begitu. Nggak usah jawab. Hah? Nggak usah dijawab. Kalau ada yang bertanya tentang buku saya jawab. Kemudian dia sudah beli, dia membaca ada permasalahan lagi. Nah, saya pasti jawab. Tapi kalau terus-terusan ditanya ya kan buku belum dibeli ya kayak apa juga, saya juga sulit juga mau keluar ya. Iya. Kan Bang ini Bang, untuk sementara aja kita berteman dulu ya Bang. Iya, tidak apa-apa kalau memang mau berteman ya kan. Tapi memang jawaban saya tidak pintas. Saya malah yang lalu itu ya ada orang belajar juga. Saya ajarin syahadat, saya ajarin sholat ya kan. Supaya dapat. Ya, syahadat. Bang ini salatnya yang sebenarnya hakikat salat. Apakah itu berdiri sehari semalam 5 waktu ataupun yang hakikat salatnya yang gimana? Apa itu yang 5 waktu? Ada yang lain? Atau yang zikir? Yang jelas kan hakikat sholat itu apa? Tiada batas waktu. Nah, tiada batas waktu. Kalau bicara hakikat sholat itu tiada batas waktu. Beres sudah sampai situ. Kalau sampai ada batas waktu itu namanya bukan sholat. Ya kan? Itu namanya sama seperti sedekah. Itu namanya sembahyang. Ya. Oh. Jadi bedanya sholat sama sembahyang itu kan beda. Kalau sembahyang itu waktu dan tempat
ditetapkan. Nah, kalau sholat tidak ada tempat dan waktunya, ya kan? Tapi itu sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Iya. Susah juga orang ini, Bang. Enggak, itu sepanjang waktu. Iya. Apa disebut dengan zikir? Kalau gini, kalau zikir itu artinya ingat. Ya. Ya kan? Kalau salat itu? Kalau zikirullah artinya ingat Allah. Ya. Nah, ya kan? Kalau salat itu? Kalau salat itu mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Itu bahasa syariat loh, ya kan. Satu zikir itu artinya ingat, zikirullah artinya ingat Allah. Sholat, aku sih ngambil mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau aku bilang zikir, kembali lagi zikir, ya kan, pembahasannya nggak pecah. Nanti sholat disamakan zikir, ya kan. Oh iya, supaya tetap terpisah, saya bilang apa, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah iya, tapi memang benar. Berarti apa, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu 24 jam kan, sehari semalam. Iya apa enggak? Hah? Bang, kalau kita lihat orang yang sembahyang itu makin dekat dengan perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita lihat orang yang sembahyang itu makin dekat keji dan mungkar. Iya, itu kan dari pendapat saudara dari kalangan. Ya. Kalangan mungkin masuk ke hakikat. Tapi kan kalau tadi bicaranya hakikat, ya kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang paling dekat ya mencegah perbuatan keji dan mungkar ke hakikatnya. Supaya tidak keji dan mungkar itu gimana caranya? Ya kan? Ini kan orang hakikat lagi maksud. Iya, yang sudah artinya dari proses ma'rifat. Ya kan? Kalau dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu yang namanya musyahadah. Itu yang namanya kalamullah. Nah, itu enggak mungkin sudah. Nah, ada perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah tahu musyahadah kalamullah. Ada orang bilang, Bang, aku bingung juga nih. Ada orang bilang ini ya. Aqimus shalah atu zakah warka'u ma'raki'in. Apakah kita berdiri salat lalu kita diberi zakat dan kemudian dirukuk kembali? Apa itu enggak pening kepada? Ya kalau orang belum belajar sih pening kepalanya. Iya. Ya belum sampai ke sana tuh masih pening kepala nih. Yang sebenarnya gimana nih? Wah, itu kalau saya kasih tahu itu terlalu dalam, ya. Itu terlalu dalam. Iya, dalam dialog telepon begini ini kalau saya kasih tahu itu terlalu dalam. Walaupun sebenarnya sangat mudah, ya kan. Iya. Kan orang-orang ini belum bisa tahu nih. Gimana as-salatu? Aqimus shalah. Wa atu zakah. Warka'u ma'ar. Itu kan satu paket kalau dapat, Mas. Kalau aqimis shalah wa atu zakah sampai saum, ya kan. Itu kan satu paket. Orang enggak paham sholat, diajarin lagi zakat, saum, ya kan.
kan, karena itu kan berurutan. Cuma sebenarnya dari semua rukun itu kalau disebutkan itu artinya ya fase-fase muamalah umat ya kan. Cuma kalau pada diri kan semua sudah ada tuh. Asal tahu, asal sadar. Tapi kalau belum ya kerjain aja dulu ya kan. Ya mudah-mudahan dengan mengerjakan tuh paham gitu nah ya kan. Bang bilang aja bang ini yang salat aqimus shalah itu ada. Wah, zakah itu apa zakah? Zakat yang sebenarnya. Wah, ngomong aja bang. Waktu zakah itu kan yang diminta dari diri. Jadi diri. Yang dari diri itu yang mana? Yang kamu akui sekarang itu kan dari diri. Nah, bisa enggak kamu kembaliin? Nah, itu waktu zakah kepada yang punya. Kita selalu kejadian. Tapi ya itu kalau kamu tanya waktu zakah itu kan kalau orang mau bicara kan, kalau orang fikih kan bicara kan masalah duit. Zakat duit kayak apa ya kan, nilai duitnya berapa. Tapi kalau yang orang hakikat baru bicaranya diri. Nah, yang harus dizakahkan pada diri itu apa yang kamu punya dan yang kamu rasa masih kamu punya, yang kamu rasa kamu pikir-pikir masih kamu punya. Nanti yang kamu harus serahkan, dan cara menyerahkannya itu paling perlu sudah mengalamatkan caranya ya kan, caranya mengirim kepada yang punya diri, kepada yang punya diri itu kayak apa caranya ya kan. Nah, itu kan harus belajar tuh mas. Itu gampang tuh mas, itu gampang. Harus mengajar dulu. Berarti yang bilang sekaligus aja bang nggak bisa. Kenapa? Sekaligus nggak bisa. Sekaligus. Kalau itu sudah terjadi mas, itu sekaligus sudah, karena satu paket semua. Cuma kan karena kebetulan ada 5 rukun. Kebetulan ada 5 rukun, orang terjebak pada 5 rukun itu. Tapi sebenarnya salah satu dapat semua. Asal paham. Kalau tidak paham ya sulit juga, akhirnya didefinisikan semua ritual itu kan sebenarnya proses mengingat mas, mengingat yang rukun sebelumnya ya kan. Ya bang. Di dalam sholat ada syahadat ya kan, di dalam puasa ada syahadat, di dalam zakat fitrah ada syahadat, dalam haji ada syahadat ya kan. Dalam syahadat ada ma'rifatullah, dalam ma'rifatullah adalah ma'rifat Rasul, dalam ma'rifat Rasul ada ma'rifat diri, dalam ma'rifat diri ada ma'rifat asal usul kejadian. Kan gampang sebenarnya. Nah, itu urutan jadi tidak langsung ke 5 gitu kan ya bang sebentar ya bang ya, bang sebentar ya. Diri sebenarnya diri itu bukanlah diri. Diri sebenarnya diri Muhammad Rasul Ilahi. Diri sebenarnya diri itu bukanlah diri. Diri
diri Muhammad Rasul ilahi. Diri sebenarnya diri itu bukanlah diri. Diri sebenarnya diri Muhammad Rasul ilahi. Diri sebenarnya diri itu bukanlah diri. Diri sebenarnya diri Muhammad Rasul ilahi. Diri dan sebenarnya diri rahasia ilahi. Diri dan sebenarnya diri rahasia ilahi. Dialah tajalli ilahi, nyata adanya ilahi. Dialah tajalli ilahi, nyata adanya ilahi. Diri sebenarnya diri itu bukanlah diri. Diri sebenarnya diri Muhammad Rasul ilahi. Diri sebenarnya diri itu bukanlah diri. Diri sebenarnya diri Muhammad Rasul ilahi.